Aku sayang banget sama kamu, tapi semakin aku sayang sama kamu, ada rasa yang bikin aku gak nyaman. Aku berasa selingkuh dari mantan aku. Selamat malam untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur atau kamu yang sudah ada di atas kasur. Gue Dera dari podcast Teman Tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Hai semuanya, balik lagi bareng gue Dera di podcast Teman Tidur tentunya. Dan di episode malam hari ini seperti biasa gue bakal nemenin lo dengan satu cerita yang nanti bakal kita dengerin sama-sama. Itu sekitar 20-30 menit ke depan. Dan buat lo yang baru join, semoga lo suka sama konten atau podcast Teman Tidur ini ya. Buat lo yang udah sering dengerin podcast Teman Tidur, terima kasih banyak. Gue gak ada bosen-bosennya untuk selalu ngingetin buat aktifin notifikasinya biar lo gak ketinggalan dari setiap episodenya. Dan buat lo yang baru join, lo juga bisa langsung follow kalau lo suka si podcast Teman Tidur ini. Kalau buat lo yang di YouTube, mungkin bisa subscribe gitu di channel Dera Firmansyah ini. Dan buat lo yang mau cerita itu bisa banget lo pantengin aja di sosial medianya podcast Teman Tidur atau di sosial medianya gue di Dera Firmansyah. Tapi kalau lo gak punya waktu luang untuk mantengin si sosial medianya, boleh banget lo langsung kirimin aja ceritanya ke websitenya Teman Tidur di www.temantidur.id. Kalau lo malas ngetik, lo juga bisa kirimin ceritanya dalam bentuk rekaman cerita. Jadi biar lo gak capek untuk ngetik-ngetiknya gitu. Itu juga lo bisa kirimin di websitenya itu. Nah, sebelum gue memulai podcast malam hari ini, biasanya sih di season-season sebelumnya gue sering banget untuk update kehidupan gue gitu beberapa hari terakhir. Dan mungkin buat lo yang gitu kayak minggu kemarin tuh cuma satu episode dan minggu kemarin lagi kalau gak salah cuma satu episode gitu. Nah, jadi sebenarnya gue tuh pengennya seminggu ini di season 8 dalam setiap minggunya tuh ada 2 episode baru. Cuma ternyata kemarin lumayan hektik. Itu dikarenakan salah satunya gue pindahan. Ini setupnya baru lagi sebenarnya meskipun ya mejanya sama, PC-nya sama, cuma tempatnya beda kalau lo gitu. Nah jadi ini gue bukan di rumah lagi tapi masih di tetangga lah, maksudnya masih di beberapa rumah dari rumah gue sama Cindy gitu. Nah jadi gue ngontrak rumah lagi untuk dibikin studio gitu karena di rumah gue itu udah ada penghuni baru. Jadi ada, karena kemarin mirip Cindy sih, jadi ada Cindy versi saset ya. Jadi alhamdulillah kemarin gue sama Cindy dipercaya untuk punya momongan gitu. Dan semuanya lumayan lancar, alhamdulillah meskipun ada beberapa hal gitu. Tapi alhamdulillah semuanya lancar. Dan mungkin buat lo yang ngikutin gue dari sebelum gue married sama Cindy gitu, dari zaman-zaman pacaran sampai akhirnya sekarang gue punya anak bisa dibilang ya. Boncik orang Sunda nama murang kali gitu. Itu lemes banget. Anak tapi lebih lemes lagi gitu. Maksudnya lemesnya dari anak bahasa Sunda gitu. Oke, jadi intinya kemarin tuh gue sama Cindy lagi bahagia-bahagianya banget gitu. Meskipun ya pas kelahiran tuh ada beberapa hal yang harus diurus-urus lah intinya gitu. Tapi so far gue senang banget. Dan ini kayaknya momen paling membahagiakan dalam hidup gue setelah ya gue menikah gitu. Akhirnya gue sekarang dipercaya untuk punya dedek. Kadang masih gak nyangka aja sih, maksudnya kayak biasanya kan tidur berdua gitu, sekarang tidur jadi bertiga gitu. Meskipun sebenarnya pas Cindy hamil juga sebenarnya ya kita tidur bertiga gitu, cuma si Dede masih di dalam perut. Nah sekarang tuh udah ada di kasur gue sama Cindy gitu. Jadi kayak masih gak nyangka aja, kayak berasa gue udah jadi bapak ya gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi intinya kedepannya mungkin di season 8 ini gue bakal uploadnya seminggu sekali. Tapi mungkin gue bakal coba untuk rutinin bikin konten-konten di TikTok atau di Instagram. Dan gue bakal coba untuk live setiap malam. Gak setiap malam juga sih, dari Senin sampai Jumat mungkin. Atau sampai Kamis di TikToknya Teman Tidur. Karena lumayan seru juga live di TikTok ya. Jadi mungkin buat lo yang punya TikTok bisa pantengin juga di TikToknya Teman Tidur. Oke, ini mungkin udah terlalu lama juga. Gue langsung aja telepon orangnya ya. Orang yang punya ceritanya malam hari ini gue samarin namanya jadi Siska. Jadi nama Siska itu bukan nama aslinya. Halo, selamat malam.
Halo, selamat malam. Betul ini dengan Siska? Iya. Padahal namanya udah disamarin ya. Halo Siska, nama Siska udah kita sepakatin untuk disamarin ya. Ya. Oke, Siska, sorry banget ya kalau agak lama nunggunya. Aman kan tapi untuk malam hari ini lo bercerita di podcast Teman Tidur? Iya bang, malam. Oke, kayaknya suaranya masih terlalu kecil deh Siska. Oh iya. Halo, Nah, udah kedengeran belum bang? segini kayaknya aman sih. Kalau menurut gue, suara gue aman gak? Tadi kayak putus-putus gitu loh, kayak kecil terus gede kayak gitu. Oh, sekarang tapi udah aman ya? Aman sekarang. Oke, nah Siska, tadi gue belum sempet spill cerita lo tuh tentang apa. Nah mungkin lo bisa langsung aja ceritain cerita lo tuh tentang apa biar gue sama teman-teman Oke, yang dengerin bisa langsung dengerin ceritanya. Oke, gue ceritain sekarang kali ya bang ya. Boleh, silahkan. Ya jadi gue tuh deket sama temen satu jurusan. Sebut aja dia Bintang ya. Oke, Bintang ya. Nah, Bintang. Selama gue deket sama dia tuh kayak ngatur-ngatur gue gitu bang. Terus kadang kalau gue lagi butuh nih kayak cerita atau apapun, pasti dia kayak banyak banget alasannya gitu. Kayak dulu tuh gini, gue kan lagi cerita nih bang, gue minta call kan ke dia, terus kata dia oke, gitu. Tapi di situ posisinya dia lagi di kontrakan temennya. Nah tiba-tiba pas gue cerita-cerita kayak gitu, si Bintang ini tuh kayak diajak buat main biliar kan sama temennya. Tang ayo main biliar gitu. Terus si Bintangnya ini tuh kayak ayo gitu kan. Terus tiba-tiba dia bilang gini ke gue, bentar dulu ya, ini mau main biliar dulu gitu kan. Nah di situ tuh posisinya gue lagi ngomong, gue lagi cerita. Maksud gue tuh kayak kalau misalkan dia gak bisa dengerin cerita gue pas malam itu, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Asal jangan kayak gue lagi cerita kayak gini, tiba-tiba dipotong sama dia terus dia ngilang. Oh Nah, iya, jadi lu kesel gitu ya? iya gue kesel lah ya. Nah terus abis itu gue kayak minta apa ya, break gitu loh ke dia, kayak ya udah daripada kamu terus ngulang-ngulang kesalahan kayak gini gitu kan, akunya juga yang capek, jadi ya udahlah udahan aja gitu kan. Nah udahan di sini tuh emang gue sama dia tuh kayak belum ada hubungan apa-apa. Gak ada hubungan apa-apa? Enggak gitu kan, enggak ada hubungan apa-apa, kayak masih sebatas kayak teman aja gitu. Tapi kan dia sering banget kayak ngelarang-larang gue, pokoknya kayak gitu kan. Terus dia bilang ke gue kayak ya udah gue bakalan memperbaiki ini katanya gitu kan, asalkan lu masih sama gue, kata dia gitu. Oh pas terus lu bilang lah ya, udahan itu. Udah gue percaya tuh sama dia, gue kasih kesempatan dia dong. Oke. Nah tapi seminggu kemudian dia masih aja ngulangin kesalahan kayak gitu, kayak setiap gue cerita tiba-tiba dia ngilang kayak gitu. Nah akhirnya pas dia ngilang-ngilangan gini, tiba-tiba si temennya dia ini Bumi ya namanya. Si Bumi ini tuh kayak nge-DM gue, kayak cerita-cerita tentang mantannya si Bumi ini ke gue. Terus oke lah gue ngedengerin curhatan si Bumi ini. Oke. Tapi Bumi ini temen dekatnya Bintang. Sorry gue potong. Iya. Temen deket banget. Temen dekatnya Bintang. Iya temen dekatnya banget. Oke. Terus? Ya udah gue dengerin tuh kan curhatan dia tentang mantannya. Terus gue juga kenapa gue harus cerita juga tentang si Bintang ini ke dia kan? Karena emang udah begini kali ya alurnya, ya udah gue ceritain Bintang juga kenapa Bintang kayak gini gitu. Terus kata Bumi, Bintang emang begitu orangnya katanya gitu kan. Jadi dia harus dikasih paham dulu kata dia gitu. Terus oke lah gue ngedengerin apa yang kata si Bumi ini bilang.
gue kasih paham dia lah intinya gue tuh pengennya gini gitu kan. Tapi si bintang ini tuh masih tetap aja kayak gitu, kayak ngulangin kesalahan kayak gitu. Akhirnya gue bilang ke Bumi, Bum, mending gue udahan aja deh. Maksudnya kayak daripada kita kejauhan gitu kan, mending diudahin dari sekarang aja gitu. Apalagi kan sekarang emang gue sama dia nggak ada hubungan apa-apa gitu. Terus kata Bumi, oh ya udah, kalau emang pengennya lu kayak gitu, ya udah udahin aja kayak gitu kan. Akhirnya udah tuh gue udahin si bintang ini. Gue kayak minta maaf gitu kan. Kayak kalau hubungan itu emang gak bisa dilanjutin gitu. Tapi si bintang ini tuh kayak masih ngechatin gue bang. Kayak bilang ditanyain ibu, pokoknya kayak gitu. Emang dia tuh sering banget ceritain gue ke ibunya. Oh, ibu nanyain kamu tuh kayak gitu ya? Iya, ibu nanyain kamu tuh gitu. Terus ya udah gue bilang aja, ya udah salam aja buat ibu gitu kan. Nah terus si Bumi ini tuh tiba-tiba bilang ke gue gini bang, pas dia tahu gue udah nama bintang. Bumi bilang ke gue udah bisa lupain mantan gue nih. Dia tiba-tiba bilang gitu ke gue. Terus bener nggak gitu kan, gue nanya ke dia. Kata Bumi, iya beneran kata dia gitu kan. Oh syukur deh, gue bilang gitu kan bang. Iya. Nah tiba-tiba dia ngedeketin gue dong. Ngedeketinnya kayak gimana? Iya ngedeketin gue. Dia kayak chat intens sama gue setiap hari. Pokoknya kayak gitu, kayak nanya kabar, nanyain hari-hari gue gimana gitu kan. Yaudah tuh gue ladenin aja kan dia. Terus gue kayak bercandain dia gitu loh. Awalnya dia nanya gini, kapan balik ke sini katanya gitu kan. Ke Ciputat kata dia gitu. Terus kata gue, sinilah jemput gitu ya ke rumah. Gue bilang gitu ke Bumi. Terus kata Bumi, oke, gue kesana kata dia gitu kan. Terus dia nanyain, emang tarif tol dari sini ke sana berapa gitu kan. Terus gue kasih tahu segini gitu. Oke, gue OTW kata dia gitu. Gue kira dia bercanda gitu kan, OTW bakal ke rumah gue. Taunya dia beneran ke rumah gue bang. Oh. Dia jemput gue. Jadi dia bela-belain jemput lo gitu? Nah iya, dia bela-belain jemput gue. Nah dari situ mulai lo ngerasa kayaknya nih orang beneran demen deh, bukan bercandaan gitu ya? Iya, gue ngerasa kayak gitu. Oke. Akhirnya oke lah, gue balik ke sana. Habis itu setiap hari dia ngajakin gue sarapan. Kayak, ayo sarapan bareng yuk, mau beli apa gitu. Gue jemput ya ke kosan gitu. Terus ya udah ayo, gue bilang gitu kan. Pokoknya setiap hari kita kayak nyari sarapan bareng, nyari makan bareng kan. Nah, di situ setelah dia jemput gue nih, 2 minggu setelah dia jemput gue, dia tiba-tiba ngungkapin perasaannya ke gue. Dia bilang kalau dia sayang sama gue gitu kan. Waduh. Terus gue bilang gini, enggak, gue nggak percaya kalau lu sayang sama gue, kan baru putus sama mantan lu gitu kan. Terus tiba-tiba si Bumi ini bilang, ntar juga lu bakalan ngerasain kalau gue tuh beneran sayang sama lu gitu kan. Seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan lu terus-terusan bareng sama gue, dia bilang gitu kan. Terus kata gue, oke, gitu kan. Terus dia nanya lagi, tapi sejauh ini lu udah ngerasain belum kalau gue sayang sama lu? Dia bilang kayak gitu. Terus gue kayak gak tahu gue jawabnya gitu-gitu doang kan. Terus kata dia, ya udah kalau nggak percaya nggak apa-apa, yang penting gue udah ngungkapin, dia bilang gitu. Oke. Terus oke, kayak gitu kan. Ya gimana ya bang, namanya anak perantauan pasti kayak butuh seseorang yang buat nemenin kemana-mana gitu loh. Iya. Nah gue itu tiap hari bareng mulu sama dia. Ya, tolong dong anterin ke kosan temen gue gitu kan. Ini gue mau ngambil buku nih di sini, tolong dong anterin gitu. Dia selalu ada buat gue kayak gitu kan. Oh dia mau tuh? Nah, iya dia mau aja. Oke. Terus? Nah habis itu setelah dia ngungkapin, nah gue tuh udah kayak ngerasa nyaman gitu loh ke dia. Akhirnya gue bercandain dia kayak,
yaudahlah kenapa enggak sih, kenapa kita nggak jadian aja sih gitu kan. Oh lu Terus kata ngomong dia, gitu. iya gue bilang kayak gitu. Terus kata dia, lah ayo katanya gitu kan. Terus dia kayak bilang, lu mau nggak jadi pacar gue, kata dia gitu kan. Terus gue bilang, lah ayo gitu kan, tapi gue kayak sambil bercanda gitu loh. Terus gue bilang lagi, kok lu ngajak gue pacaran udah kayak orang yang mau ngajak beli cilok gitu kan. Iya. Terus kata dia, ya udah emang harus kayak gimana katanya gitu. Ya udah yuk sarapan dulu katanya, gue jemput ya gitu. Terus pas sarapan emang dia ngebahas itu, gue beneran sayang pokoknya gini. Terus gue bilang iya gitu kan. Nah terus awalnya kita lancar-lancar aja ya. Oh sorry. Tapi Lu bilang iya tuh berarti lu sama dia udah jadian nih? ya gue sama dia udah jadian. Oke. Terus? Nah terus dia kan lagi kita tuh sering banget teleponan kan. Nah pas kita teleponan nih, tiba-tiba ada temannya dia yang nyautin nama mantannya dia. Gimana tuh maksudnya? Kayak gue lagi teleponan nih, dia tuh kayak sengaja gitu loh, kayak manggil nama mantannya gitu. Terus gue nanya ke dia, oh ada mantan kamu ya gitu kan. Terus kata dia, enggak, dia cuma bercanda katanya gitu. Ya udah di situ gue kayak ngambek dong, kayak itu beneran gak ada mantannya di sana gitu kan, dia lagi pada main bareng apa enggak gitu. Terus dia ngejelasin, enggak beneran gak ada katanya gitu, maafin temen aku kata dia gitu. Nah di situ gue udah mulai curiga gitu loh bang. Gue langsung stalking si mantannya ini. Gue stalking mantannya, tiba-tiba dia ngikutin mantannya. Awalnya tuh dia gak ngikutin. Nah di situ gue udah mulai curiga. Kayak kok tiba-tiba ngikutin sih gitu kan. Oh Perasaan nge-follow kemarin-kemarin gitu. enggak kayak gitu. Oke. Habis itu, setelah itu tuh tanggal berapa ya? Tanggal 14 September kemarin. Gue kayak ngasih dia surprise gitu loh. Dia ulang tahun kan. Awalnya gue kayak ngajakin dia jalan yuk gitu. Padahal kan gue udah ada rencana gitu sama teman-teman gue mau ngasih dia kejutan kayak gitu. Terus kata dia, ayo mau jalan kemana, mau nonton gak? Kata dia gitu kan. Gue bilang, jangan nonton gitu kan. Terus yaudah mau kemana gitu kan. Gue bilang, ya udah ke tempat karaoke aja gimana gitu. Karena gue tuh sengaja ke tempat karaoke biar temen gue bisa nyusulin gitu loh. Oh, nanti lo kasih surprise-nya di situ gitu. Iya. Oke. Udah tuh kita karaoke, tapi posisinya di situ udah malam kan. Terus kita cuma bisa 1 jam aja. Akhirnya temen gue bilang, sis ganti planning gitu kan. Ganti planning aja gitu. Jangan di sana gitu. Udah mau tutup kan. Coba sini nih ke tempat makan ini katanya. Oke, gue turutin dong. Abis dari karaoke gue jalan ke sana. Terus udah tuh gue ngasih dia kejutan gini. Habis itu udah besoknya nih bang. Besoknya tiba-tiba sikap dia berubah banget. Berubah? Kayak ngechat. Iya berubah. Kayak ngechat gue sebutuhnya kayak gitu. Pokoknya nggak kayak biasanya. Kayak dia tuh cuek banget ke gue. Oh, besoknya banget dong, sehari setelah dia ulang tahun? Iya, besoknya pas dia ulang tahun. Udah selesai, pas gue udah selesai ngasih dia surprise kayak gitu. Jangan-jangan malamnya setelah lo kasih surprise, mantannya ngasih surprise juga? Nah, gue juga gak tahu bang kalau itu. Cuman temen gue juga pikirannya ya sama kayak lu kayak gini. Oh iya, kompor ya emang ya. Gak. Terus gimana? Nah, setelah itu kan gue ngomong sendiri kayak kok dia berubah gitu kan. Nah, habis itu gue ngajakin dia buat jajan. Jajan yuk gitu. Sekali dia, ayo boleh kata dia gitu. Dan akhirnya gue sama dia jajan. Nah, biasanya tuh kan dari rumah dia ke kosan gue tuh sekitar 8 menitan ya. Tapi ini gue nunggu 1 jam. Duh, lama banget. Dia nelpon gue abis itu. Nah, makanya gue udah bete duluan kan ya. Dia nelpon gue, bentar katanya gitu. Oke, gue bilang gitu. Terus abis itu udah tuh dia jemput gue naik motor sama dia.
Dia bilang, tadi lama soalnya ada orang yang motornya mogok, jadi gue bantuin dulu katanya gitu kan. Gue jawabnya kayak, oh iya gitu kan, kayak nanggepinnya tuh nggak se-excited kayak kemarin-kemarin kayak gitu, karena kan gue udah bete duluan ya, nunggu lama. Nah terus pas jajan, kita kan kayak duduk-duduk gitu kan, duduk-duduk. Gue nanya lagi, kamu lagi ada masalah gitu kan? Kenapa gitu kan? Cerita aja gitu. Terus kata dia cuma senyum-senyum, nanti cerita kata dia gitu kan. Oke, gue bilang gitu. Terus tiba-tiba dia ngajak balik. Ayo yuk balik, ntar gue ceritain katanya gitu. Pas di rumah. Yaudah tuh dia balik. Dia beneran cerita bang ke gue katanya gini. Aku gak tahu deh katanya gitu. Kenapa sih kamu setiap aku ngajak cerita ke kamu tuh kayak nanggepinnya kayak gak se-excited aku nanggepin kamu. Dia bilang gitu. Terus gue bingung dong. Perasaan pas dia cerita, gue nanggepinnya emang bener-bener kok ngedengerin cerita dia gitu kan. Nah terus abis itu dia bilang enggak cuma cerita itu doang, tapi setiap aku cerita kamu gak pernah ngedengerin aku, dia bilang gitu kan. Terus gue kayak mikir-mikir lagi, emang iya ya gitu kan, gue kayak ngerenungin bener gak sih omongan dia gitu kan. Terus emang iya, gue juga ngerasa setiap dia cerita kadang gue nanggepinnya kayak ada yang excited, ada yang biasa aja. Kenapa gue gak excited bang? Soalnya dia tuh kayak bener-bener sibuk banget sama temen-temennya. Lo sama aja dong kayak yang sebelumnya. Iya kan. Tapi kan posisinya dia lagi cerita. Terus itu dia lagi cerita, tapi lo gak se-excited itu. Gimana caranya dia bisa sibuk sama temen-temennya? Gini loh, jadi dia tuh setiap abis main sama temennya dia cerita ke gue kayak gitu. Oh, jadi dia tuh ceritanya tentang teman-temannya dia gitu. Itu yang bikin lo tuh kayak kurang excited tapi gitu. Dia tuh kayak, tapi dia tuh kayak gak pernah bilang ke gue kalau gue mau kesini dulu ya kayak gitu. Jadi dia tiba-tiba langsung cerita, ini aku habis main nih, gini gitu kan. Kan gue jadi bete gitu kan bang. Oh iya. I see. Datang tiba-tiba nyeritain temen-temennya gitu loh. Sementara chat gue, lu anggurin gitu. Oh iya. Terus gimana pas dia bilang kayak gitu? Ya pas kayak gitu ya udah tuh gue kayak, oh ya pas dia minta udahan, gue bilang aja, yakin itu doang alasannya. Oh dia minta udahan? Ada hal lain kan? Iya, abis dia ngomong kayak, lu gak pernah dengerin cerita gue katanya gitu. Terus tiba-tiba dia minta udahan ke gue. Oh, terus lu nanya, bener cuma itu doang alasannya gitu? Iya, gue nanya, yakin itu doang alasannya gitu kan. Terus kata dia, iya gak ada lagi. Terus tiba-tiba dia bilang gini, aku sayang banget sama kamu, tapi semakin aku sayang sama kamu, ada rasa yang bikin aku gak nyaman. Aku berasa selingkuh dari mantan aku. Dia bilang gitu. Hah? Nah di situ gue langsung nyimpulin dong. Oh dia berarti gamon. Gagal move on? Iya. Dari mantannya. Anjir kok dia ngomong gitu ya? Terus lu bilang apa? Terus gue bilang gini, paling lu udah sama gue, abis itu lu langsung balikan kan sama mantan lu. Gue bilang gitu kan. Terus kata dia, enggak, sumpah enggak balikan, paling cuman temenan aja, dia bilang gitu. Terus gue bilang oke, gitu kan. Udah tuh di situ gue kayak bingung dong, kayak mikirin selain gamon emang gue tuh kayak mikirnya tuh gini, kayaknya bukan masalah itu doang gitu loh, mungkin dia juga ada rasa gak enak ke si bintang ini. Pertama itu ya. Kedua dia emang belum bisa lupain mantannya. Nah yang ketiga mungkin ya karena gue gak pernah dengerin dia cerita. Oke. Yeah. Bener. Setuju sih gue, masuk akal semuanya. Oke, dan akhirnya udahan tuh hubungan lo sama dia. Iya udahan, cuman gue kayak masih nanya-nanya gitu, kayak pikiran gue tuh masih kemana-mana, kayak gue harus tahu jawabannya dari dia, bukan cuma dia bilang kayak gue nggak pernah dengerin dia cerita. Iya. Dan lu nemuin jawabannya? Nah abis itu gimana? Iya, gue sekarang udah nemuin jawabannya. Apa tuh? Dia emang masih belum bisa lupain mantannya. Dari mana lo tahu? Awalnya tuh gini bang,
dia kan udah bilang kayak dia nggak bakal balikan sama mantannya. Tapi nih ada nih satu orang lagi, si Biru ini bilang ke gue, awalnya dia nanya, lu udah putus ya sama Bumi, katanya gitu. Biru tuh cewek cowok? Cowok. Oh, oke. Terus kata gue, iya gue putus gitu kan. Emang kenapa? Enggak, gue lihat pantesan gitu kan. Kemarin pas kopdar gue ngelihat si Bumi lagi jalan sama mantannya gitu. Oh. Oke. Terus gue kayak, oh ternyata emang beneran gamon dia gitu. Tapi lo berarti sampai saat ini belum bisa mastiin kalau dia balikan sama mantannya? Atau udah bisa dipastikan dia balikan sama mantannya? Udah dipastikan sih. Dari? Nah, bentar nih. Jadi kan abis si Bumi ngasih tahu gue tentang si Bumi ini. Si Biru tadi ngasih tahu tentang si Bumi ini. Oke. Si Biru tiba-tiba ngajak gue ngopi. Gue iyain. Ya udah ayo gitu kan. Terus dia cerita, lu kenapa bisa putus sama Bumi, katanya gitu kan. Dia tuh gue cerita gini gitu kan. Terus kata dia, oh iya sih katanya gitu. Soalnya emang mantannya masih ngarepin si Bumi, kata dia gitu kan. Terus gue bilang lagi, iya gitu kan. Nah terus setelah itu si Biru ini, kenapa dia tuh kayak chat intens gitu loh ke gue bang. Kayak nanyain kabar yang pokoknya kayak si Bumi lah. Kayak si Bumi pertama kali ngechat gue. Anjir. Deketin gue kayak gitu. Bingung gak sih anjir? Oh iya. Jadi dari bintang, Bumi ke Biru. Itu temen semua tuh. Iya gitu. Nah udah tuh yaudah. Gue bilang ke si Biru, Bir, gue gak bakal bisa deket kayak layaknya pasangan ke lu gitu kan. Kita cuma temenan aja ya gitu. Terus kata Biru, iya kita temenan aja gitu. Emang lu gak malu gitu kan? Biru nanya ke gue, kalau misalkan lu habis deket sama bintang, pacaran sama Bumi, terus lu deket sama gue, kata dia gitu kan. Terus gue bilang, gue malu, makanya gue bilang ke lu kan, maksudnya gue malu sama temen-temen lu gitu kan. Makanya gue bilang ke lu, kita jangan sampai punya perasaan lebih gitu kan bang. Nah ya udah tuh, kita temenan aja gitu kan. Tapi dia kadang sering ngajak gue jalan. Oke lah, kita jalan nih. Jalan, terus kemarin tuh dia baru banget ngajak gue ke puncak gitu kan. Nah, habis itu tiba-tiba dia bilang, si biru ini bilang ke gue gini, gue pengen deket sama lu, tapi gue gak enak sama temen-temen gue. Dia bilang gitu. Aduh, Siska. Iya. Aduh, complicated ya. Dia bilang gini. Oke. Siska, tapi karena ini waktunya terbatas ya. After itu gimana? Biru pas ngungkapin itu gimana tuh akhirnya? Lu jadian sama Biru? Enggak. Gue nge-cut off si Biru ini sampai sekarang. Sekarang ini gue nge-cut off dia. Oh, berarti sekarang tuh lu gak sama Bumi, Bintang, dan Biru? Enggak. Oh, oke. Oke, ini menarik banget sih. Sebenarnya gue pengen banyak nanya, cuma mungkin karena ini sinyalnya agak kurang beres nih di sini, dan waktunya juga terbatas. Tapi mungkin terakhir Siska ada yang pengen lo sampein nggak? Buat siapapun itu, mau Bintang, Bumi, Biru, atau siapapun itu terserah. Iya, gue pengen nyampein sesuatu buat si Bumi. Kalau emang belum selesai sama masa lalu, gak usah nyari yang lain. Kayak lu sembuhin diri lu dulu, baru lu nyari yang lain. Udah segitu aja bang. Iya sih ya. Ya maksudnya kalau emang belum benar-benar bisa move on, mending jangan deketin orang dulu gitu, daripada akhirnya mengecewakan gitu maksud lo ya. Iya. Oke. Dengan dia kayak gitu tuh kayak bikin orang bingung gitu loh. Iya. Benar banget sih. Benar. Oke, baiklah kalau begitu Siska.
Siska ini sorry banget karena waktunya terbatas, gue harus potong ya. Oke, sekali lagi Siska, thank you banget lo udah mau cerita di podcast Teman Tidur. Sehat selalu dan semoga lo nggak ketemu sama circle yang dari bumi bintang ke biru lagi. Semoga lo ketemu sama satu orang yang udah gitu, itu aja gitu. Dan salam kenal dari gue. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Iya. Oke, Siska, bye-bye. Selamat malam. Bye. Thank you ya Bang. Sama-sama. Oke, itu cerita Siska lucu banget ya. Maksudnya deket sama, awal berarti sama siapa? Bintang ya. Bintang, terus ke bumi, terus ke biru. Namanya semuanya disamarin. Dan ya sebenarnya di highlightnya sih lebih ke bumi ya. Kayak maksudnya pemeran utama itu di bumi gitu. Maksudnya kalau emang lo yang tadi disampaikan sama Siska ya, kalau lo emang belum bener-bener bisa move on, mending jangan ngasih harapan ke orang lah, intinya kayak gitu kurang lebih. Gue setuju juga sih dengan statement itu. Tapi di satu sisi gue juga sebenarnya gimana ya, gue mungkin di beberapa episode sering bilang salah satu alternatif orang, atau gue mungkin bukan orang ya, yang bisa bikin gue cepat move on tuh adalah dengan adanya orang lain. Bukan orang lain, orang baru. Itu biasanya gue lebih cepat untuk move on sih. Tapi mungkin ada beberapa orang yang gak bisa pakai cara itu. Jadi kayak coba untuk pakai cara itu tapi ternyata tidak berhasil. Maksudnya dia gak bener-bener berhasil untuk ngelupain mantannya. Ya gamon itu ya. Ya jadi buat lo yang dengerin mungkin ya it's up to you. Lo mau coba untuk move on, mau coba cari yang baru, atau lo mau selesain masalah lo dulu gitu. Maksudnya lo selesai sama diri lo sendiri dulu, bisa berdamai, bisa bersahabat dengan masa lalu, maksudnya biasa aja dengan masa lalu, dan baru lo bisa buka hati lagi untuk yang baru gitu. Itu terserah lo sih sebenarnya, lo mau ke yang mana gitu. Dan oke, mungkin untuk episode malam hari ini dicukupkan sekian karena ini waktunya terbatas juga dan baterai gue juga udah mau habis. Dan thank you banget buat lo yang udah dengerin sampai selesai. Dan buat lo yang mau cerita juga sama kayak Siska yang namanya udah disamarin, lo bisa banget untuk pantengin sosial medianya Podcast Teman Tidur atau sosial media gue di Instagram. Itu ada di Dera Firmansyah dan di podcast.temantidur. Tapi kalau lo gak punya waktu untuk pantengin sosial media, lo bisa banget langsung kirimin ceritanya ke websitenya Teman Tidur di www.temantidur.id. Oke, dan mungkin ini saatnya gue Dera pamit. Gue Dera dari Podcast Teman Tidur dengan suguhan cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Good night.